Sahabat UIM yang dirahmati Allah, hari ini insya Allah UIM singgah di kantor Lajismu Kota Bekasi, dan kita coba bersinergi terkait dengan COVID yang semakin tinggi. Kita lihat di rumah sakit sudah penuh, terus kemudian saya juga kemarin lewat ke TPU Padurenan, semakin banyak juga yang kemudian terkena dampak COVID dan dengan qadar Allah meninggal. Maka kita sebagai masyarakat bisa memberikan kontribusi terkait dengan bagaimana social movement mengatasi masalah COVID ini. Dan hari ini insya Allah kita berada di kantor Lajismu Kota Bekasi dengan Ibu Setiawati. Nanti kita akan berbincang singkat terkait dengan program Lajismu dalam masalah penanganan COVID ini, apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh Lajismu ini. Karena hari ini memang kita lihat sendiri COVID ini meningkat sangat-sangat tajam. Di rumah sakit penuh, dan kemudian masyarakat hari ini ada di rumah untuk perawatan isolasi mandiri. Nah, bagaimana Lajismu ini memberikan penanganan atau memberikan bantuan terhadap masyarakat yang terdampak, terhadap pasien-pasien yang terdampak terkait dengan COVID ini, sehingga kita sebagai bagian dari masyarakat memberikan kontribusi terhadap masyarakat yang lain. Kita sapa Bu Setiawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, insya Allah ini dari UIM Channel, Bu. Kita ingin mengajak Lajismu Kota Bekasi untuk kemudian bersinergi dengan UIM Channel terkait dengan khusus penanganan COVID-19 ini. Untuk itu kita ingin lebih tahu terkait apa yang sudah dilakukan oleh Lajismu ini. Kita tahulah bahwa Muhammadiyah sudah nggak diragukan lagi kalau dalam kiprah sosialnya itu sangat-sangat banyak. Nah, untuk Kota Bekasi ini khususnya Lajismu terkait dengan orang-orang yang terdampak dengan COVID ini, apa yang sudah dilakukan dan apa yang mau dilakukan, sehingga kita bisa bersinergi, sahabat UIM bisa kemudian bisa membantu terkait dengan program Lajismu Kota Bekasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya UIM Channel ya di sini hari ini. Alhamdulillah Lajismu Kota Bekasi tetap selalu ada ya, selalu walaupun dalam lockdown seperti ini tetap bergerakan dalam sosial ini setiap hari selalu ada ya. Alhamdulillah terkait COVID-19 ini kita sudah bergerak dari awal adanya COVID-19. Lajismu Kota Bekasi setiap bulan bahkan setiap hari kita menggalang dana, dan pernah kita itu pendistribusian selama ini sudah lebih dari 200 juta kepada masyarakat luas baik internal maupun eksternal. Ketahanan pangan kita itu berbagi sembako berapa ribu ya, hampir 4.000 sembako kepada masyarakat di lingkungan Kota Bekasi. Dan kita juga ada beberapa kantor layanan Lajismu, ada 8 kantor layanan Lajismu di masing-masing kecamatan di Kota Bekasi. Dan kita bergerak selain Lajismu Kota Bekasi, di sini kan ada beberapa ortom yang diantaranya adalah Aisyah, Muhammadiyah, juga MDMC, HW, IPM, dan semua ortom, beberapa ortom, 7 ortom itu kita bersama-sama bergerak. Lajismu juga dengan para relawan Kokam, MDMC bergerak terus ke masyarakat yang seperti saat ini. Kayak kemarin itu banyak masyarakat yang terkena COVID ini memerlukan ambulan ya. Nah, MDMC juga sama-sama bergerak ke lapangan untuk menjemput pasien ke rumah sakit sampai dengan penyemprotan di rumah masing-masing masyarakat. Jadi pergerakan Muhammadiyah ini alhamdulillah kita bergerak terus ya, tidak pernah berhenti. Di sini Lajismu bergerak bagaimana bisa menghimpun dana, bisa membantu masyarakat luas itu, bisa membantu korban-korban atau misalnya yang terdampak ini selama isoman di rumah itu. Kita memberikan sembako di mana alamatnya yang dituju kita datengin ke sana, kita memberikan bentuk sembako gitu. Dan alhamdulillah juga kemarin sudah terdistribusi sekitar 2.000 untuk bulan Mei kemarin itu 2.000 sembako. Selain itu kita juga selain COVID kita tetap dalam program-program yang selama ini adalah bergerak di bidang kesehatan ya, pilar kesehatan. Kita sudah mendistribusikan bantuan APD buat garda terdepan di rumah sakit itu sekitar 120 juta untuk APD dan disinfektan. Itu kita ke klinik-klinik juga di rumah sakit juga sudah terdistribusi alhamdulillah. Dan sekarang itu yang kemarin tuh ada juga
beberapa masyarakat warga itu yang membutuhkan tabung gas ya, yang sekarang tuh lagi langka banget tuh Pak. Sampai kemarin aja katanya udah nggak bisa gitu kan, sudah sesak nafas, kita bantuan ke Lajismu, kita tetap penggalangan dana untuk tabung tersebut. Itu sudah mulai kita penggalangan fundraising. Ditambah lagi untuk disinfektan juga sekarang sudah mulai langka juga, ini kita juga sudah koordinir dengan pihak MC3 ya, kita kan tetap ya sesuai sistematis itu terrealisasi dengan pusat juga. Jadi memang kondisi ini tuh bukan hanya saja di Kota Bekasi, kita sudah menyeluruh se-Indonesia ya kondisi seperti ini. Mudah-mudahan kondisi pandemi ini tetap cepat berlalu ya. Insya Allah Lajismu Kota Bekasi akan terus berkhidmat untuk membantu masyarakat luas. Mari bersama-sama warga masyarakat di Kota Bekasi dan umumnya semua seluruh lapisan masyarakat, kita bersama-sama membantu masyarakat kita sesama kita di saat ini yang sedang pandemi. Mari bergotong royong, kita bersama-sama sinergi, berpartisipasi mensukseskan program-program Lajismu yang itu diantaranya untuk membantu ketahanan pangan buat masyarakat yang terkena pandemi. Itu. Baik, jadi memang Muhammadiyah sendiri sebagai organisasi mempunyai kepedulian terhadap sosial itu kan. Banyak rumah sakit lah ya. Rumah sakit sudah banyak didirikan oleh Muhammadiyah dan hari ini banyak menangani pasien-pasien COVID. Namun kan memang untuk pembiayaan biaya COVID itu kan cukup besar gitu ya, sehingga Muhammadiyah melalui organisasi atau lembaga organisasi di bawahnya seperti Lajismu ya, kemudian MDMC berusaha mengcover tersebut. Nah, sahabat UIN yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita alhamdulillah cukup diberikan penjelasan dari Bu Setiawati melalui Lajismu Kota Bekasi ini, sehingga buat kawan-kawan, buat teman-teman semuanya yang ingin berkontribusi, tentunya kita sama-sama bergerak social movement dalam menangani masalah COVID ini, kita bisa hantarkan ya donasinya ke Lajismu, di kantor Lajismu di perguruan Muhammadiyah di Jalan Kiai Mangunkusumo ya. Atau nanti kita cantumkan kawan-kawan semuanya, sahabat UIN yang rahmatullah, kita cantumkan nomor rekening untuk bantuan khusus terkait dengan COVID ini yang kita akan titipkan ke Lajismu Kota Bekasi ya. Dan terkait dengan bantuan ini adalah sebuah anjuran sosial yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi banyak Rasulullah SAW berbicara terkait dengan hadis-hadis terkait dengan sosial. Salah satunya adalah terkait dengan membantu sesama ya. Dalam hal ini khususnya adalah orang-orang yang terdampak dengan COVID-19. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Muslim mengatakan bahwa barang siapa melapangkan kesusahan seorang mukmin, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan lapangkan salah satu kesusahannya di akhirat nanti. Barang siapa meringankan penderitaan orang, ya kata Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW akan ringankan pula penderitaannya di dunia maupun di akhirat. Barang siapa menjaga aib seorang muslim, maka Rasulullah SAW akan menutup aibnya di dunia maupun di akhirat. Dan kata Rasulullah SAW, Allah akan menolong seorang hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Tentunya ajaran yang mulia dari Rasulullah SAW, sahabat UIN, ajaran yang sangat mulia dari Rasulullah SAW, agar kita mempunyai konsentrasi keprihatinan terhadap sesama kita, ya, agar kita menjalankan salah satu dalam pilar agama. Misalkan kita diajarkan hablum minallah, berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita diajarkan juga untuk hablum minannas. Dan salah satu hablum minannas itu adalah dengan menolong saudara-saudara kita yang hari ini memang sedang kesusahan, terkhusus yang terkena COVID-19. Baik, Bu Setiawati, ada yang perlu disampaikan lagi kepada sahabat UIN terkait dengan apa yang perlu atau akan dilakukan oleh Lajismu Kota Bekasi untuk khususnya program ke depan lah ya, apa yang akan dilakukan, karena memang ini meningkat aja COVID ini ya, sehingga Lajismu ini perlu kiranya memberikan penjelasan kepada masyarakat umum apa yang akan dikerjakan agar
bisa memberikan kontribusi terhadap korban-korban COVID ini. Silakan, Bu Setiawati. Jadi action plan kami itu untuk seterusnya ya, selama COVID ini belum selesai, kami targetkan untuk saat ini kita akan memberikan untuk 10.000 paket sembako. Dan kami memohon ini tanpa kontribusi partisipasi dari masyarakat yang lain tidak bakal mungkin bisa terlaksana dengan baik. Saya hanya menghimbau kepada para donatur, para muzaki yang dermawan, mari kita sama-sama berkontribusi, kita berdonasi melalui Lajismu Kota Bekasi, melalui rekening yang sudah ada ya atas nama Lajismu Kota Bekasi. Insya Allah amanah yang diberikan daripada masyarakat akan kami tasyarufkan kepada para mustahik atau kepada para masyarakat yang terkena pandemi. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat UM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat namun padat obrolan kita siang ini. Hari ini kita tidak salah kalau kita berkunjung ke Lajismu Kota Bekasi, ketemu dengan Bu Setiawati dan staf yang hari ini bekerja, tentunya bekerja untuk kemanusiaan ya, bekerja untuk kepedulian terhadap sosialnya, sehingga di bawah Lajismu Kota Bekasi ini kita coba bekerja sama ya. Buat teman-teman sahabat UM yang lain, tadi sudah disampaikan oleh Bu Setiawati, ada program yang sangat banyak untuk menangani terkait dengan masalah COVID yang hari ini melonjak sangat tajam. Maka peran serta dari sahabat UM semuanya untuk berdonasi ya, para agnia ya, kemudian muzaki yang belum menyampaikan zakatnya atau menyentuhkan infak dan sedekahnya, silahkan. Dan khusus memang ada program khusus dari Lajismu Kota Bekasi ini untuk berkontribusi membantu pemerintah dalam menangani masalah COVID ini. Insya Allah nanti rekeningnya kita akan cantumkan dalam video ini, silakan. Dan mudah-mudahan apa yang kita usahakan, sebagaimana tadi anjuran Rasulullah SAW, bahwa kita ini agar lebih peduli terhadap sesama, agar lebih peduli terhadap masyarakat. Dan ini adalah anjuran daripada Rasulullah SAW, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong kita semuanya selama kita menolong saudara-saudaranya kita sendiri. Hari ini saudara-saudara kita banyak yang tertimpa COVID-19. Tidak pantas kalau kita berdiam diri, tidak pantas kalau kita berpangku tangan melihat saudara-saudara kita, penderitaan saudara-saudara kita. Sudah sepantasnya kita membantu semuanya, membantu sesamanya, agar nanti Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita menjadi orang yang layak ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.